Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramus Manjuntak dalam Awaken Spirit Channel. Bapak, Ibu, dan Saudara, malam ini saya tidak mengadakan renungan malam, tetapi malam ini saya akan mengadakan Q&A, yaitu ada pertanyaan yang masuk dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Nah, pertanyaan yang masuk pada saya demikian bunyinya. Dari mana sumber terang yang disebutkan dalam ayat 3? Padahal, maksudnya Kejadian 1 ayat 3, padahal benda-benda penerang itu diciptakan Allah pada Kejadian 1 ayat 14 dan seterusnya. Jadi artinya benda penerang itu diciptakan 3 hari kemudian. Tapi kok dari mana sumber terang di dalam ayat 3 Kejadian 1 itu? Nah, di sini saya ingin menjawabnya dengan dimulai bahwa sebenarnya kita harus paham bahwa Alkitab tidak pernah menyebut secara jelas dari mana sumber terang dalam Kejadian 1 ayat 3. Tetapi yang jelas disebutkan di dalam Alkitab adalah bahwa Allah menciptakan terang itu. Nah, tentu saja pertanyaan yang diajukan ke saya itu juga merupakan pertanyaan yang sudah mungkin ratusan atau ribuan tahun digumulkan oleh sebagian orang yang ingin tahu. Nah, oleh sebab itu saya mengutip beberapa pernyataan atau jawaban dari beberapa tokoh. Misalnya yang pertama adalah Tertullian dari Kartago. Dia adalah seorang bapak gereja. Nah, dia percaya bahwa terang adalah manifestasi fisik dari kemuliaan Kristus di awal mula penciptaan. Jadi artinya dia yakin bahwa terang itu berasal dari Kristus sebagai kemuliaannya. Nah, kemudian saya mengutip seorang yang bernama Basil dari Kaisarea. Dia adalah uskup Kaisarea di Kapadokia Dia menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan esensi matahari 3 hari pertama sebelum menciptakan matahari itu sendiri. Jadi esensi sinar yang ada pada matahari itu diciptakan Tuhan di hari pertama, walaupun belum ada mataharinya Nah, sesudah hari keempat matahari diciptakan, maka benda penerang itu sudah memiliki esensi dari matahari, yaitu sinar itu. Kemudian yang berikutnya adalah Agustinus dari Hippo, yaitu seorang uskup Hippo. Dia percaya bahwa Tuhan menciptakan malaikat di hari pertama, dan terang itu berasal dari malaikat yang diciptakan oleh Allah. Jadi terang dari malaikat itu menyinari seluruh bumi selama 3 hari sebelum benda penerang diciptakan. Nah, berbeda dengan pendapat dari seorang rabi yang bernama Shmuel bar Nachman. Rabi Nachman berkata bahwa terang di Kejadian 1 ayat 3 itu adalah Shekinah yang kalau kita baca dari Keluaran 40 ayat 34 atau 2 Tawarikh 7 ayat 1 dan 2. Nah, Shekinah ini merupakan tanda kehadiran Allah yang pertama sekali dilihat oleh bangsa Israel di atas kemah suci atau disebut dengan tabernakel. Jadi Shekinah itu adalah tanda kehadiran Allah atau kemuliaan Allah yang bisa dilihat, diindra oleh manusia. Itu dia. Jadi berasal dari Shekinah Allah
Kemudian seorang teolog yang bernama John Whitcomb ya berkata bahwa terang yang diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 3 itu disebut sebagai proto matahari. Artinya ada satu benda yang bukan matahari tapi bersinar, ya, bersinar seperti yang disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 3. Dan proto matahari itu dia sebutkan akan lenyap begitu Tuhan menciptakan benda penerang di hari keempat. Nah, saya juga mengutip mantan dosen saya, Profesor Gerrit Singgih, dari bukunya Dari Eden ke Babel, yang menyebutkan terang di sini tidak bisa dianggap sama seperti terang yang berasal dari matahari seperti pandangan orang modern sekarang. Matahari baru diciptakan setelah terang diciptakan. Namun di pihak lain, kita juga tidak perlu menganggap terang di dalam Kejadian 1 ayat 3 sebagai terang yang bersifat ilahi. Terang adalah ciptaan pertama dan muncul dari chaos setelah Roh Allah melayang-layang di atasnya dan atas perintah Allah. Ya. Dan kesimpulan dari saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari mana sumber terang tersebut? Nah, saya percaya sekali bahwa Allah yang melakukan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, di hari ke-7 dia beristirahat, bagi Allah tidak menjadi masalah untuk tidak memiliki benda-benda penerang agar ada terang di hari pertama. Dia tidak ada masalah karena kita tahu Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, sebab itu Tuhan ketika menciptakan terang di Kejadian 1 ayat 3 itu adalah terang yang bukan berasal dari matahari, ya, dan jangan kita anggap terang itu memang harus selalu berasal dari matahari. Namun kita tidak boleh berspekulasi dari mana asalnya, ya, sumber dari terang di Kejadian 1 ayat 3. Tetapi saya ingin menjawab bahwa yang pasti adalah terang itu diciptakan oleh Allah. Dan tentunya dia yang paling tahu, ya, asal dari terang yang dia ciptakan. Ya, saya pikir hal ini memang bisa tidak memuaskan Anda, tetapi saya tidak ingin berspekulasi karena saya tidak ingin menjadi orang yang melewati batas, karena kalau Alkitab tidak berbicara, namun saya sebagai orang yang menafsir berani berbicara, hal ini bisa melanggar, ya. Oleh sebab itu saya hanya mengatakan itu, bahwa terang itu ada, berasal dari Allah. Sumbernya siapa? Sumbernya apa? Saya tidak tahu, tetapi Tuhan menciptakan terang itu. Dan bagi dia tidak ada masalah untuk menghadirkan terang tanpa sumber seperti matahari. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, dan besok kita ketemu lagi dalam renungan malam Awaken Spirit. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari.